Kita ada di rumah Tuhan dan kita yakini Dia ada di tempat ini. Amin. Dia ada di tempat ini. Dia akan bertahta di atas pujian kita. Oleh sebab itu, kita ada di tempat ini, mari kita mau siapkan hati kita. Kita berikan pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Kita boleh kembali ada di rumah Tuhan. Kembali Tuhan kumpulkan kami di tempat ini. Maka Tuhan, kami bawa hati kami bawa penyembahan kami. Kami mau siapkan hati kami, memberikan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Layakkan kami. Haleluya. Pujian dan syukurku, ku bawa padamu. Amin. Pujian dan syukurku, ku bawa padamu. Ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Oh sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Lagi naikkan, katakan pujian dan syukurku. Amin. Pujian dan syukur, katakan ku bawa padamu, ku bawa padamu. Amin. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada, sadar bila ku hanya karena anugerah, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Amin. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Biar musik saja mengalunkan lagu ini dengan lembut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap perkataan lagu ini begitu indah. Lagu ini mengatakan kita tahu bahwa hidup kita adalah penyembahan bagi Tuhan. Maka ketika kita datang ke sini, ketika kita tiba di rumah Tuhan, apa yang ingin kita persembahkan kepada Tuhan? Apa yang mau kita bawa kepada Tuhan? Tuhan tidak pernah minta apa-apa. Yang Dia minta adalah hidup kita sebagai penyembahan kepada Tuhan. Karena hidup kita berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu di tempat ini kita mau satukan hati kita. Seberapa kita yang ada, mungkin kita dalam bilangan yang kecil, bilangan yang sedikit, tetapi yakinlah
Roh Allah ada di tempat ini. Hadirat Allah ada di tempat ini. Mari satukan hati kita. Kita angkat penyembahan kita. Tidak ada satupun di tempat ini yang tidak menghormati Dia. Dia ada di tempat ini. Hadiratnya kudus. Allah kudus. Altarnya kudus. Maka kita hampiri Dia dengan kekudusan. Bawa hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari setiap kita angkat penyembahan kita. Mari setiap kita masing-masing berhubungan dengan Tuhan. Kita sembah Dia. Kita menikmati Dia di tempat ini. Haleluya. Roh Tuhan menjamah setiap kami Tuhan. Roh-Mu ada setiap kami Tuhan. Kami tertunduk menyembah-Mu. Haleluya. Roh-Mu ada menjamah kami. Glory, glory. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Setiap kami menyembah Engkau. Setiap kami bawa penyembahan kami. Kami bawa hidup kami ya Tuhan. Allah yang kami hormati di tempat ini. Allah yang kami sanjung. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan dengan lembut. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Amin. Amin. Ku tahu hidupku berharga, berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembah. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Ku tahu hidupku. Amin. Hidupku, amin, adalah penyembahan. Kau ciptakanku. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Amin. Nikmati Tuhan di tempat ini. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Lagi sekali lagi, mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Ku tahu hidupku adalah, amin,
Ini perkataan datang dari hati kami Tuhan. Ini datang dari hati kami yang terdalam ya Bapa. Amin. Amin. Hidupku oh berharga di matamu, di matamu segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Lagi ku tahu hidupku, angkat tanganmu. Ku tahu hidupku, amin, amin, adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Amin. Haleluya. Dan hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Haleluya. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di tempat ini kami datang membawa penyembahan kami. Di tempat ini kami datang membawa hidup kami ya Tuhan. Dan kami ingin memberikan pujian kami yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan, buat sepanjang hari ini sampai dengan hari Minggu ini Allah menyertai kami. Setiap waktu, setiap jam, setiap hari Engkau memberkati kami. Di dalam pekerjaan kami Allah memberkati kami. Di dalam setiap hari kegiatan kami Engkau Allah ada buat kami. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini di tempat ini kami ingin menaikkan syukur kami kepada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, sucikan dan kuduskan kami. Oleh sebab itu Tuhan, layakkan kami. Pujian kami ingin berikan kepada Engkau. Allah kami yang kudus, Allah kami yang ajaib. Kami mau menghargai Engkau di tempat ini. Kami mau hormati Engkau di tempat ini Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau. Kami hormati Engkau ya Tuhan. Biar setiap kami jemaat yang datang di tempat ini, yang kami cari hanya Engkau dan tidak ada yang lain ya Tuhan. Di tempat ini yang kami nikmati hanya Engkau dan tidak ada yang lain ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami. Tuhan layakkan kami. Allah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Roh Allah bekerja. Roh Tuhan bekerja. Dan tidak ada kuasa lain yang ada di tempat ini. Hanya kuasa Allah. Dan kami percaya lewat pujian, lewat kebenaran firman Tuhan, maka pulang nanti kami akan diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memuji Engkau. Kami siap memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan. Kita angkat pujian. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kita nikmati lagu ini. Kita berikan pujian kita untuk Tuhan. Amin. Selalu berganti.
sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih, lagi dari awal, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin, amin. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolong. Amin, amin. Selalu menjagaku. Selai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizinku. Oh, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Amin. Amin. Selai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjaga. Oh, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Amin. Kita mengameni pujian ini. Haleluya. Dia mengenyangkan kita. Dia memelihara kita. Bukan saja hari ini, bukan saja kemarin, bukan saja besok, tetapi seumur hidup kita. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Berjalan bersama Dia. Ku tak takut. Amin. Haleluya. Berikan wajah kita, senyum kita yang terbaik buat Tuhan. Karena kita berjalan bersama Dia. Jalan bersama Dia, ku tak takut. Amin. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri. Yesus selagi berjalan bersama Dia. Berjalan bersama Dia, ku tak takut.
berjalan bersama Dia ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Angkat tanganmu, nyanyi. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya, amen. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya, amen. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus lagi berjalan bersama Dia, berjalan bersama Dia. Ku tak takut, yakin kita tidak pernah takut bersama Dia. Amin. Ku sentosa, ku tak takut bahaya selamanya. Amin. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus lagi sekali lagi berjalan bersama Dia. Yakin dengan iman. Oh amin. Berjalan bersama Dia ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya, amin. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus beserta. Nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya, amin, amin. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia, amin. Sekarang ku ada ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Ku untuk mengikat, oh puji, teriakan haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Kita adalah ciptaan baru dan tidak ada kutuk yang mengikat kita. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir,
bunga di padang dia hiasi, amin. Aku tidak khawatir apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga lagi. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga pelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir. Burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Amin. Luar biasa, kita punya Allah yang memelihara. Kita tidak usah khawatir karena kita yakin di dalam Dia Tuhan mencukupkan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Amin. Kita nikmati pujian ini. Kita mau katakan kepada Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, hari ini ada. Amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, ku bawa hati, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendakmu. Hidup mengiringi Yesus, nanti saya minta Ibu Swatli akan berdoa buat firman Tuhan. Kesukaan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Ku yakin anugerahnya mampu. Yakin anugerahnya mampu Haleluya. Inilah yang Tuhan yang kami mau di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Boleh kami menjadi kesukaan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau belajar menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami mau selalu ada di dalam hati-Mu Tuhan. Kami mau selalu ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan. Biar kami semakin hari semakin berkurang Tuhan. Tetapi hadirat-Mu yang bertambah-tambah di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Tapi oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh menjadi kehendak-Mu ya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat. Glory, 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 glory. Haleluya Yesus. Lawatlah kami Yesus pada malam hari ini ya Tuhan. Lawatlah kami menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Kekuatan kami ya Tuhan. Tanpa kekuatan-Mu Tuhan, kami akan terbawa arus. Kami akan terbawa oleh ego kami ya Tuhan. Tetapi oleh karena kehendak-Mu ya Tuhan, kami boleh disesuaikan dengan kebenaran firman-Mu. Sebentar firman-Mu yang akan disampaikan ya Tuhan. Tuhan boleh pakai hamba-Mu. Setiap kata-kata yang disampaikan tidak lalu begitu saja, tetapi sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biar kehendak-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu, pakai kami pun yang mendengarkan ya Tuhan. Kami mau menjadi kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu memakai kami semua, dipakai kami semua untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Kami tidak layak tanpa kehendak-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Terpujilah namamu di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pada kali keempat ketika Bileam mengucapkan kata-kata berkat untuk orang Israel itu, maka yang dia ucapkan itu sebenarnya adalah satu berkat yang mempunyai jangkauan sangat panjang, bukan hanya untuk Israel di masa itu yang sedang berkemah di daerah Moab, ya, yang sedang bersiap untuk menyelesaikan perjalanan pengembaraan mereka dan memasuki tanah perjanjian. Tapi berkat itu punya jangkauan sampai kepada keturunan-keturunan dari umat Tuhan ini untuk waktu yang begitu panjang sampai pada hari ini. Ya, sebab di dalam ucapan berkat itu ada satu kalimat dari Bileam yang berkata bahwa aku melihat dia tapi bukan sekarang. Itu kalau saudara ingat ya. Di Bilangan 24 ayat 17, aku memandang dia tapi bukan dari dekat. Sedangkan ucapan ini saja saudara, ucapan Bileam ini sebenarnya merupakan satu periode yang sudah cukup jauh dari eranya Yakub. Ya. Karena yang dimaksud di ayat 17 ini ditulis bintang dari Yakub dan tongkat kerajaan timbul dari Israel. Yakub itu periode yang sebutlah dari cerita ini sudah menjadi masa lalunya orang Israel paling sedikit 4 abad. Itu kalau nggak salah pernah kan saya sebutkan. Sedangkan kerajaan Israel yang dimaksudkan oleh Bileam itu masih akan menjadi masa depan Israel, masa depan mereka juga paling tidak 4 abad ke depan. Jadi Bileam berbicara tentang 4 abad yang sudah menjadi sejarah, 4 abad lampau, dan 4 abad yang akan menjadi harapan atau nubuat. Jadi itu menunjukkan bahwa dari Bileam saja, apa yang Allah lepaskan sebagai satu berkat kepada umat Tuhan, ini mempunyai cakupan yang panjang. Untuk mereka yang di sana aja ini, untuk mereka yang ada di perkemahan Moab, ya, sebutlah kita katakan di perkemahan Moab, walaupun mereka tidak sedang kemah seperti orang camping atau liburan, ya. Tapi perkemahan ini maksudnya mereka singgah untuk nanti akan melanjutkan lagi perjalanan. Untuk mereka saja cakupan berkat ini sudah jauh. Apalagi ketika kata-kata yang Bileam lepaskan ternyata lebih jauh dari masa kerajaan Israel. Bapak Ibu Saudara, kalau mau dihitung, kalau mau diurut, kalau mau dibikin jadwalnya, jurnalnya, kalendernya, memang berkat Bileam ini sudah menjadi sejarah dari masa kita. Karena Yesus sudah menjadi cerita, sudah menjadi pemberitaan firman itu sudah 20 abad yang lalu. Sudah 2000 tahunan yang lalu. Tapi sama seperti, ini yang saya mau kasih tahu sama saudara.
Sama seperti ketika Bileam melepaskan ucapan berkat ini, jangkauannya adalah 4 abad mundur, 4 abad maju. Bagi orang Kristen, bagi kita gereja Tuhan, berkat ini pun cakupannya berarti bisa beberapa abad dia mundur, sudah menjadi sejarah. Tapi bisa juga beberapa abad di depan kita. Karena kita toh sampai sekarang belum pernah lihat Yesus. Ada yang sudah pernah lihat Yesus? Belum. Yang saudara lihat baru fotonya. Ya kan? Tapi itu foto Yesus belum tentu Yesus yang asli, saudara. Karena yang saudara lihat itu adalah Yesus versinya orang bule. Kalau Yesus versi orang Jawa, saudara pernah lihat? Enggak pernah kan? Karena saya pernah lihat Yesus versi orang Jawa. Digambar pakai belangkon, lalu keris di belakang, cobain. Apakah ini Yesus yang saya kenal? Gitu. Karena di dalam Alkitab Yesus nggak pernah bawa keris. Gitu. Tapi cambuk iya. Gitu. Cuman ya sudahlah. Ya. Tidak ada yang pernah tahu wajah asli Yesus. Ya. Yesus yang digambar belum tentu Yesus yang sebenarnya. Jadi kita nggak ada yang pernah lihat Yesus. Tapi ada loh seorang murid yang namanya Yohanes. Satu kali dia dibawa Tuhan ke sorga untuk melihat Yesus. Tapi itu pun dia tidak sebut seperti dengan nama Yesus. Dia sebut dengan nama anak manusia. Itu di Wahyu pasal 1 ayat 12. Dia sebutkan, ketika aku naik ke surga, maka aku mendengar satu suara. Dan ketika aku melihatnya, menoleh ke belakang, karena suara itu dari belakang dia. Maka dia melihat ada kaki Dian, dan di tengah kaki Dian itu seperti anak manusia. Yang saya yakin dia pasti menunjuk Yesus itu. Cuman dia tidak menyebutkan dengan nama yang dikenal ketika mereka ini Yohanes dengan Yesus masih sama-sama di bumi. Enggak mentang-mentang karena Yohanes muridnya Yesus, lalu ketika Yohanes ke sorga, dia bilang, Yesus, kan dulu kita pernah ketemu gitu. Enggak gitu juga, saudaranya. Nah itu kalau saudara ketemu tadi Mas Watli kan gitu, udah lama kayak gitu kan. Nah itu di sorga nggak begitu. Yohanes nggak datang tiba-tiba lihat, oh Yesus, lama banget kita nggak ketemu gitu. Nggak gitu juga toh. Alkitab bahkan menulis ketika Yohanes mengenali orang yang bersuara ini, dia cukup menyebutnya dengan anak manusia. Jadi rupanya saudara, sekalipun toh ada orang yang sudah pernah melihat Yesus di masa ketika Yesus ada, di sorga nanti mereka pasti akan menyebutnya atau mengenalnya dengan cara yang lain. Karena kan tubuh sudah dibaharui. Jadi itu artinya bahwa sama seperti ketika Bileam mengucapkan berkat ini, jangkauannya adalah apa yang sudah pernah terjadi dan apa yang masih diharapkan. Maka saudara harus percaya ucapan Bileam ini di Bilangan 24 ayat 17 itu juga masih menyisakan harapan. Satu waktu nanti saudara akan melihat Yesus juga toh. Ya, mungkin ayat itu tampilin aja ya. Kita baca itu Bilangan 24 ayat 17. Aku melihat dia tapi bukan sekarang, aku memandang dia tapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Udah sampai situ saja. Saya percaya yang dia sebutkan ini Yesus. Tapi sayangnya Israel di zaman raja-raja nanti, 4 abad setelah ucapan Bileam ini juga belum lihat Yesus. Tapi karena ucapan Bileam punya jangkauan yang lebih panjang dari masa kerajaan. Dan bahwa nanti ketika Yesus datang, Yesus pun akan datang dengan
kekuasaan sebagai raja. Kitalah rakyatnya. Kitalah warga kerajaan Tuhan. Berarti ucapan berkat ini masih untuk saudara dan saya. Tetapi, ini kalau udah kata tetapi kan pasti nggak enak nih. Tidak lama ketika Bileam selesai mengucapkan itu, terjadilah kekonyolan. Yang saya sebut kekonyolan kedua. Entah ini disebut kebodohan, entah ini disebut kecerobohan, entah ini disebut keteledoran. Tapi ini tindakan konyol dari seorang yang sedang menanti penggenapan berkat. Allah jaga loh umat Tuhan itu dengan berkat. Sekali Allah melepaskan berkat, maka tetap akan diberkati. Betul kan? Kita sudah lihat itu minggu lalu. Tapi apakah serta-merta ketika Tuhan pagari itu umatnya dengan berkat, umat ini gak bisa bikin hal yang konyol? Oh bisa banget. Bisa banget. Karena pagar dari Tuhan tidak serta-merta membuat kita itu aman dari kuasa jahat. Kalau hati kita yang memang pengen milih jahat, ya pagar Tuhan gak ngefek saudara. Paham maksudnya? Allah pagari begitu rupa, tapi keinginan hati ini tetap ingin coba-coba melakukan yang jahat. Ya pagar Tuhan gak akan lagi ada artinya. Berkat Tuhan masih enggak bisa ditunggu? Bisa masih. Tapi apa artinya berkat kalau kehidupan sudah enggak baik? Ikut Tuhan kan bukan karena berkatnya. Berkat itu hanya penghiburan. Bahwa ikut Tuhan itu adalah hal masa-masa yang menyenangkan. Ada juga yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkannya penderitaan. Tidak menyenangkannya menyangkal diri. Tidak menyenangkannya harus berperang melawan daging. Itu yang tidak menyenangkan dari bagian ikut Tuhan. Tapi yang menyenangkan dari ikut Tuhan itu apa? Diberkati, umur panjang. Kalau udah begini kan kita gampang bilang haleluya. Tapi kalau tadi kita bicara yang pertama, bagian tidak menyenangkan. Apa tadi itu? Penderitaan, penyangkalan diri, berperang melawan daging. Ada haleluya? Nah kan? Gitu. Udah ketahuan tuh langsung melempem. Gitu. Susah itu karena memang kita selalu menginginkan bagian yang menyenangkan. Jadi apakah ketika orang umat Tuhan berbuat konyol, tiba-tiba Allah stop berkat? Enggak juga. Masih bisa kita terima berkat. Tapi apa artinya kita menerima berkat kalau hidup jauh dari Tuhan? Karena berkat bukan segalanya, saudara. Berkat itu hanya penghiburan. Penghiburan. Bahwa ikut Tuhan ada bagian yang menyenangkan, itu saja. Tapi bukan karena berkatlah orang mengukur standarnya. Wih diberkati, berarti dia paling dekat sama Tuhan. Enggak gitu juga. Tidak ada rumusnya itu di dalam Alkitab. Lebih banyak berkatnya, berarti dia lebih dekat dari sama Tuhan, lebih rohani. Enggak juga. Karena memang orang selalu menginginkan yang menyenangkan jadi ukuran. Paham maksudnya? Nah, ketika orang Israel melakukan hal yang konyol, maka jadi tahulah kita bahwa di dalam menanti berkat, di dalam menanti pekerjaan Tuhan, ada yang harus kita jaga, saudara. Selain ketika Allah sendiri yang membuat pagar untuk mengelilingi hidup kita, menjaga hidup kita dari hal yang jahat, bukan berarti kita lepas tangan dan serahkan kepada Tuhan. Tuhan, lu jaga ya, gua gak mau tahu. Itu gak ada juga ceritanya di dalam Alkitab. Yang ada ketika Tuhan jaga dan pagari umatnya dengan berkat, dengan kehidupan,
umat Tuhan juga harus jaga hidupnya, jangan bikin hal yang konyol. Nah, kita lihat yang konyolnya ini sekarang di Bilangan 25. Apa yang konyolnya? Mari kita lihat dari ayat 1. Bilangan 25, karena ini yang mau kita bahas hari ini. Bilangan 25 ayat 1 sampai ayat yang ke 8. Ayat 9 lah, sampai ayat 9 dulu. Ini agak panjang, tapi kan dengan baca Alkitab panjang-panjang kan seperti saya bilang, saudara kan sudah dikhotbahi sama penulis kitabnya. Ya kan? Kita lihat ya. Ayat 1 sampai ayat 9. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Nah, ini kan konyol kan? Baru dilepaskan ucapan berkat. Bikin hal yang konyol. Bukan berarti kalau udah diberkati maka orang Israel tidak bisa bikin dosa. Bukan berarti ketika Tuhan sudah berkati saudara maka saudara otomatis langsung jadi orang suci yang gak bisa bikin dosa. Ini bisa. Kalau karena ini bisa berarti buat kita ada yang mesti kita waspadai dong. Mesti kita jaga-jaga. Ayat 2. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Makin konyol lagi. Setelah berzina dengan perempuan-perempuan Moab, mau diajak untuk ikut ibadahnya orang-orang Moab. Yang saudara harus ingat, Israel sampai di titik Sitim ini. Kan tadi di ayat 1 mereka sudah tinggal di Sitim. Itu kalau dihitung saudara, maka Sitim itu berarti tempat di mana mereka tinggal menyisakan 75 hari lagi akan menyeberang sungai Yordan, masuk tanah perjanjian. Hanya tinggal 75 hari lagi, itu kalau dihitung. Cuman hitungannya kita nggak usah lihat sekarang, nanti makan waktu, habis waktu. Ya. Tapi yang saudara tahu, di Sitim ini orang Israel hanya tinggal menyisakan 2,5 bulan, 75 hari. Berarti artinya mereka sudah berjalan 39 tahun, 9 bulan setengah. Ya dong, ya kan? Kan mereka nanti totalnya kan mengembara 40 tahun. Kalau tinggal 2,5 bulan berarti kan mereka sudah berjalan 39 tahun 9,5 bulan. Udah jauh banget gak tuh Mesir? Bukan jauh lagi. Udah gak kelihatan. Karena 75 hari masuk Kanaan. Itu Mesir jauh sekali. Udah 39 tahun 9 bulan yang lalu. Jauh saudara. Ibarat kalau kita pulang dari Bogor, nyampe Cawang, saudara udah gak kelihatan lagi tuh Gunung Salaknya. Tandanya udah jauh, betul gak? Udah pernah lihat belum kalau dari Bogor pulang ke Jakarta, masih kelihatan gak Gunung Salaknya? Tergantung ya. Kalau cerah banget mungkin masih bisa lihat gitu. Ya. Jadi artinya ini udah jauh betul. Yang harusnya hidup mereka sudah makin benar. Kenapa? Karena udah mau masuk tanah perjanjian. 1. Harusnya makin benar. Kenapa? Udah dilepaskan berkat. Masih bisa bikin hal yang konyol. Hati-hati lu saudara, ikut Tuhan itu. Kadang sudah mau nyampe kita pada akhir perjalanan hidup. Masih bisa kita jatuh. Masih bisa kita jatuh, masih bisa kita terhilang dari Tuhan. Ingat gak Petrus pernah berkata di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 18. Orang benar hampir-hampir tidak selamat. Udah gak usah dibilang lah orang berdosa kalau udah begitu. Udah pasti udah jauh dia terhilang. Karena orang benar saja hampir-hampir tidak selamat. Saudara orang benar gak? Ayo saya tanya. Masih ragu? Orang benar gak? Orang benar dong, udah terima Tuhan,
udah terima Yesus, udah bertobat, udah mengalami mujizat pertolongan Tuhan, tiap hari baca firman, 3 pasal lagi tiap hari. Luar biasa itu. Ngalah-ngalahin anak sekolah Alkitab loh saudara. Belum tentu mereka baca 1 hari 3 pasal, tanya aja coba. 1 hari 3 pasal, luar biasa itu buat saya. Tapi umat Tuhan memperlihatkan ternyata bahaya yang mengancam perjalanan kita, perjalanan iman kita. Itu harus membuat sebuah kewaspadaan dan perenungan yang terus-menerus. Nggak boleh kita bilang, oh ya saya sudah senior banget, saya udah tua, udah ntar lagi juga mungkin mau menghadap Tuhan, saya sudah jadi orang benar. Belum tentu loh saudara. Belum tentu. Jadi hati-hati, sekali kita sudah menjadi orang benar, pertahankan kebenaran itu sampai saudara bertemu dengan Tuhan. Deal? Deal. Kalau deal kita lanjut. Karena orang Yahudi punya cerita yang beda. Kita mesti tahu kenapa beda ini. Mereka umat Tuhan masalahnya. Kalau ada yang beda kita mesti antisipasi dong. Betul kan? Kalau ceritanya sama dengan pengalaman kita nggak perlu lihat. Tapi kan ada yang beda, kita perlu tahu bedanya di mana supaya kita bisa mengantisipasi. Nah, apa yang beda? Ketika berzina, diajak untuk mengikuti Allahnya perempuan-perempuan Moab. Padahal sudah 39 tahun, 9 bulan lebih. Mereka udah menyembah Tuhan, udah lihat mujizat. Masih aja bisa diajak menyembah Allah lain. Saya nggak habis pikir loh saudara. Kenapa dosa yang satu ini seperti seolah menjadi dosa yang paling sulit untuk diantisipasi oleh umat Tuhan. Mereka bisa itu menjaga perilaku mereka untuk tidak ngomong kotor. Itu diatur. Mereka bisa. Mereka bisa itu menjaga agar mulut mereka tidak mengucapkan dusta. Itu mereka diajar dari kecil dan mereka lakukan. Mereka bisa itu. Diajar untuk taat, memberi taat berkorban, tidak lupa dengan hari raya plus korban-korbannya, nggak boleh telat, nggak boleh kurang. Itu mereka diajar dan bisa. Tapi giliran untuk menjaga hati agar tidak menyembah Allah lain, itu kok kelihatan kayak sukar sekali. Termasuk dalam cerita ini. Mereka di Sinai itu udah setahun loh saudara. Lihat Tuhan, lihat awan kemuliaan Tuhan, lihat mujizat, setahun loh itu. Baru Sinai doang. Apalagi mereka melewati bahaya, mereka bisa mengatasinya. Mereka tidak kepanasan karena ada tiang awan. Mereka tidak kedinginan dan kegelapan karena ada tiang api. Mereka sudah lihat Tuhan mereka. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan, Tuhan izinkan Allah itu lewat dan kelihatan punggungnya. Oh, saudara belum pernah lihat kan punggung Tuhan kayak apa? Orang Israel udah pernah lihat. Saudara, walaupun gak lihat wajahnya, tapi Tuhan izinkan mereka lihat punggungnya. Orang Jawa bilang gegeretok katanya. Punggung, lihat. Saya kalau dikasih kesempatan gitu saya pengen banget. Lihat Tuhan, paling enggak ditanya orang, pernah lihat Tuhan? Pernah, serius? Iya, punggungnya sih. Cuman kan yang penting lihat, daripada enggak sama sekali. Dan di dalam Alkitab banyak nanti orang yang akan melihat bagian-bagian tertentu dari tubuh Tuhan. Ada yang bisa melihat tangan Tuhan lagi nulis. Ada yang bisa melihat nanti wajah Tuhan. Ada yang bisa nanti melihat seperti tapak Tuhan. Oh, ada. Tapi belum ada yang bisa melihat Tuhan utuh dari atas sampai bawah, dari kepala sampai ke kaki. Belum ada. Tapi Tuhan izinkan orang Israel bisa melihat Tuhan. Tujuannya apa coba? Kalau sudah bisa melihat Tuhan, tujuannya apa? Supaya orang Israel kalau ditanya yakin.
Kamu punya Tuhan? Punya. Pernah lihat? Pernah. Kayak gitu loh. Saudara kalau ditanya nanti, pulang keluar dari gereja tanya sama orang, kamu kok bisa mau percaya sih sama Tuhan? Sementara Tuhanmu gak kelihatan. Saudara jawab apa? Enggak, gue lihat kok. Gitu. Ayo, saudara mau jawab apa coba? Pernah ngelihat Tuhan? Pernah itu di dinding gereja. Gereja kita gak ada nih wajah Yesus, saudara. Ya, harusnya kita taruh tuh satu wajah Yesus. Kekristenan paling hanya bisa menjawab, walaupun saya nggak melihat Tuhan, tapi kan saya selalu bisa merasa kehadirannya ketika saya beribadah. Yang mungkin orang lain nggak bisa jelaskan. Tapi Israel ini menang banyak malah saya katakan. Kenapa? Karena ketika mereka bisa melihat Tuhan, walaupun hanya bagian belakang, tapi setidaknya mereka sudah bisa meyakini bahwa Tuhan mereka itu ada. Sekarang yang konyol adalah mereka mau menyembah Allah yang lain yang mereka sendiri belum lihat. Sudah ngerti ini susahnya ya? Untuk mempertahankan hidup benar ini susah sekali. Hal yang sudah dipegang sebagai satu kepastian saja masih bisa digadaikan loh saudara. Maka sulit sekali menjaga iman. Iman saudara itu sebuah kepastian. Oke ya, iman yang saudara punya itu kepastian. Apa maksudnya? Dengan iman saudara, maka saudara dipastikan saudara punya Tuhan. Dengan iman saudara, saudara dipastikan, diteguhkan, diyakinkan, dikonfirm bahwa Tuhan yang kita sembah itu ada barangnya, ada orangnya. Itu iman maksudnya. Walaupun kita nggak perlu lihat, tapi iman itu sendiri adalah kepastian. Jadi kalau orang tanya, kenapa kamu bisa percaya kepada Tuhan? Oh bisa, karena saya sudah lihat. Oh di mana lihatnya? Di hatiku. Karena disitulah tersimpan imanku. Karena iman aku yakin, karena iman aku dipastikan aku punya Tuhan dan Tuhanku ada. Gitu cara jawabnya. Oke? Siap gak kau tanya orang begitu? Ya masih takut-takut ibu-ibu ini. Tapi begitu memang jawaban kita. Karena yang membuat kita pasti bahwa iman kita itu gak ngawur, ya karena Tuhan itu memang ada. Gak perlu kelihatan, tetapi bahwa Allah itu hidup. Dan karena itu kita hidup. Jadi iman itu adalah kepastian. Tapi kan ceritanya lain kalau saudara lihat di sini. Orang Israel juga punya iman dengan Tuhan mereka. Udah 39 tahun 9 bulan mereka alami Tuhan. Tergadai lagi dengan Allahnya orang Moab. Apalagi kemudian ayat yang ketiga. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Makin konyol lagi. Ayat 1 konyolnya yang pertama apa? Berzina. Ayat 2 makin konyolnya adalah kemudian menyembah Allah lain. Ayat 3 ini semakin konyol lagi karena mereka menyembah dua-duanya. Jangan ada saudara ya. Jemaat GPD Elo Sufan menyembah Allah iya, menyembah Allah lain iya juga. Gak boleh itu. Sekali saudara terima Yesus sebagai juru selamat, yang lain-lain Allah bawaan dari yang lain-lain, keturunan kesekiankah, entah engkong saudara segala macam, gak boleh ada lagi di rumah. Deal? Gak boleh. Kalau ada gimana? Perangi, doa. Pasti Allah kita yang menang kok. Cuman kenapa Allah kita belum berbuat? Lah kitanya sendiri diem aja. Tuhan sih tahu maksud hati kita. Ya cuman Tuhan juga pengen lihat. You punya action apa? Tuhan saya ingin minta ini, itu. Oke saya berkati. Tapi supaya bisa diberkati kan kita kerja juga toh. Cari uang juga, nanti Tuhan berkati.
Kan begitu. Gak mungkin kan saudara tidur 24 jam sehari. Tuhan saya pengen minta rezeki. Dari mana tuh datangnya? Dilempar orang duitnya. Ya, enak kalau dilempar orang. Saya juga pengen saudara. Cuman siapa yang mau ngelempar tuh duit? Kan gitu pertanyaannya. Ya kan? Kita yang terima enak. Yang mau ngelempar siapa itu duit? Ya. Itu orang paling konyol lagi kalau sampai ada yang mau ngelempar duit buat kita. Tetap kerja juga. Jadi Allah bisa tolong, cuman kalau aktivitas umat Tuhan gak ada, ya Allah juga diam aja. Makanya sering-seringlah beraktivitas rohani ini. Baca firman, berdoa, memuji Tuhan. Deal? Nah gitu dong. Karena gak ada lagi yang kita buat saudara kan. Tapi karena orang Israel mungkin sedang lupa gitu ya. Sedang entah lupa ingatan atau lupa diri. Akhirnya dua-dua disembah. Akhirnya bangkitlah murka Tuhan. Ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkap semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantung mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Mungkin saudara pikir kok ini kok sadis banget harus dibunuh. Sebenarnya Allah bukan mengincar nyawa orang-orang Israel. Tapi Allah sebenarnya sedang menyelamatkan kelompok lain yang takutnya nanti akan terpengaruh oleh kelakuan buruk dari kelompok yang konyol-konyol ini. Kok gak diampuni? Udah 39 tahun 9 bulan ikut Tuhan kok. Kok Tuhan gak ampuni? Pada waktu di Sinai mereka juga buat hal yang konyol yang sama kan? Masih ingat gak apa yang mereka buat di Sinai? Ketika mereka membuat patung lembu dari emas, disembah-sembah. Yang paling konyol Harun ikut di situ. Patung disembah-sembah. Sementara Paulus pernah datang ke satu kota yang juga semuanya penyembah patung. Lalu Paulus bilang, patungmu itu Tuhan ya? Iya. Oh, itu ada semut di kupingnya. Kok Tuhanmu diem aja, gak gatel katanya. Oh iya ya. Ya, kita atau mereka yang kemudian mesti ngeluarin, ya Tuhan kok masih dibantu-bantu. Bukan Tuhan dong. Tuhan perlu bantuan kita gak sih? Yang namanya Tuhan gak perlu dibantu dong. Justru Tuhan yang membantu, yang menolong. Paulus bilang tuh Tuhanmu itu lagi ada lalat gitu kan di kepalanya itu. Kesian dilaletin. Kok gak bisa diusir lalatnya? Oh iya, saya usirin. Ya Tuhan kok dibantu-bantu. Yang begitu aja orang Israel masing gak bisa mikir. Maka supaya Tuhan masih mendapatkan jumlah orang-orang benar. Ini yang rusak-rusak ini Tuhan bilang bunuh. Bunuh aja. Sebab toh pada akhirnya orang-orang ini tidak akan bisa bertobat. Saudara sekarang tahu, penyakit orang Kristen sekarang ini, dikotbahin yang keras, ngambek. Disuruh bertobat, tersinggung. Hebat gak coba orang Kristen? Betul apa enggak yang saya bilang? Betul, dikasih khotbah yang keras. Ngata-ngatain gua itu. Nyinggung-nyinggung gua tuh, ya. Nggak mau datang besok. Udah begitu disuruh bertobat, tersinggung dia. Enak aja, lu dulu bertobat. Udah hati-hati loh, ini kehidupan yang sekarang ini memang menjadi anomali kalau saya katakan, aneh. Tuhan itu seolah masih bisa kita kalahin dengan pikiran kita.
Ternyata itu bukan virus baru, itu virus lama, bawaan dari sini nih virusnya. Makanya Tuhan bilang bunuh aja. Daripada dibiarin hidup, entar yang lain-lain jadi rusak, ini yang rusak bunuh aja, udah selesai. Nanti yang masih bagus-bagus ini, yang masih asli ini yang kita pelihara. Maka kita lanjut sekarang ayat 6. Kebetulan datang salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Kenapa bertangis-tangisan? Ya karena orang Israel disuruh membunuh orang-orang yang jahat ini toh. Gitu. Jadi mereka sendiri sedih sebenarnya. Tapi karena dosa itu harus diakhiri, mereka tidak mempunyai daya, kecuali ya mereka hanya duka cita saja. Tapi justru dalam keadaan berduka ada lagi orang yang bikin konyol lagi. Gitu. Dengan perempuan Midian sekarang malah justru melakukan hal ayat 7. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya, maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Jadi rupanya yang membuat Tuhan menyuruh Musa ini untuk membunuh orang-orang yang sudah beribadah dua Tuhan ini. Karena Tuhan sudah kasih tulah. Saya pernah katakan kepada saudara, ikut Tuhan itu hanya ada satu hal yang Tuhan akan beri, yaitu mujizat. Tapi mujizat ini ada dua pengertiannya. Ada mujizat yang menolong, ada mujizat yang menghukum. Kan kita udah pernah bahas itu pada waktu di kitab Keluaran. Tulah-tulah ke Mesir itu mujizat apa enggak? Mujizat itu. Kok ada lalat yang diciptakan dari debu? Tuhan suruh Musa lempar debu ke udara. Tiba-tiba debu itu jadi lalat. Itu mujizat. Tapi mujizat itu bukan untuk menolong. Mujizat itu untuk menghukum. Dan itu pekerjaan Tuhan, saudara. Yang gak bisa disamai pada Tuhan cuma satu, yaitu melakukan mujizat. Tapi ingat, mujizat ini ada dua jenisnya. Ada mujizat yang menghukum, ada mujizat yang menolong. Ayo kalau saudara mau pilih yang mana? Yang menolong dong. Masa saya mau mujizat yang bikin saya celaka? Tapi kalau umat Tuhan hatinya berbalik, kita bisa mendapatkan yang juga gak cocok dengan kita punya mau dong. Hati kita aja udah berbalik, Tuhan gak dapat hati saudara. Karena udah berbalik, saudara udah menyembah Allah yang lain. Hati saudara sudah menyimpang, Allah gak dapat hati kita. Ya Allah juga gak akan kasih berkat yang menolong dong. Mujizat yang menolong. Maka perlu satu orang yang berani untuk menegakkan kebenaran dan menegakkan keadilan. Walau kelihatannya perbuatannya menyimpang hukum, yaitu membunuh. Tapi supaya saudara tahu pada waktu itu, membunuh karena menghentikan dosa, itu adalah kehendak Tuhan. Catat baik-baik ini ya. Membunuh untuk menghentikan dosa, itu adalah kehendak Tuhan. Tapi kalau sekarang orang membunuh karena iri hati, itu dosa. Gitu. Membunuh karena tersinggung, dosa. Tetapi kalau membunuh untuk menghentikan dosa, itu justru kehendak Tuhan. Jadi saudara mesti bedakan ini. Jangan saudara pikir, loh kok Tuhan nyuruh bunuh ini. Gimana sih Tuhan ini? Katanya jangan membunuh. Jangan membunuh kalau karena iri hati. Jangan membunuh kalau karena kita dendam. Nah itu baru dosa memang. Tapi kalau membunuh untuk menghentikan dosa, lagi sekali itu kehendak Tuhan. Karena nanti di cerita berikutnya di zaman Daud masih berlangsung itu saudara. Daud pun disuruh Tuhan untuk membunuh. Tapi lagi sekali membunuh untuk menghentikan dosa. Jadi jangan salah. Maka umat Tuhan harus pinter nih kalau ditanya, weh Tuhanmu nyuruh-nyuruh bunuh. Yang dibunuh itu yang berdosa. Yang sudah gak bisa diampuni.
Allah juga bisa mengampuni, tapi kan Allah lihat hati. Ada orang yang udah gak bisa ditobatin, ya kayak Firaun gak bisa ditobatin. Mati juga gak nanti Firaun itu? Mati, ditelan air laut. Kan sama juga berarti Tuhan membunuhnya, hanya lewat air laut. Kalau memang Tuhan sudah lihat hati orang gak bisa dibikin tobat, saudara, mati dia nanti. Maka jangan sampai tersinggung kalau disuruh tobat. Tobat nanti. Nah, sekarang makanya saya bilang hati-hati. Ini kalau ada firman Tuhan yang keras, amenin aja. Taruhlah firman Tuhan tuh mungkin saudara kesannya seperti, wah ini nyinggung saya. Enggak usah pusing. Yang penting hatimu bersih. Enggak usah pikirin, ini menyinggung saya, ini sedang ngerasanin saya. Enggak usah pikirin. Yang penting hidupmu bersih. Daripada engkau bilang, wah ini nyinggung-nyinggung saya ini. Lalu saudara biarkan dosa, nanti engkau yang mati. Ayo pilih mana? Ini firman Tuhan ini jelas loh saudara. Kalau membunuh untuk menghentikan dosa, itu adalah kehendak Tuhan. Paham ya? Gitu. Jadi jangan disamain. Kalau membunuh karena saudara iri, itu dosa. Tapi membunuh untuk menghentikan dosa, itu kehendak Tuhan. Nah karena itulah saudara, ada satu orang yang kemudian memperlihatkan satu semangat yang baik. Ketika orang Israel ini ada yang membelot, maka saya pakai istilah membelot. Ayo berapa yang membelot? Tadi kita baru baca ayat 8, ayat 9 sekarang. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Ini yang saya bilang pembelot. Kenapa membelot? Karena nggak mau percaya lagi kepada Tuhan, tetapi mulai percaya kepada Allah yang lain. Disuruh sadar, tersinggung, membelot. Maka hati-hati kalau membelot, saudara. Allah yang akan menghentikan nyawa kita untuk menghentikan dosa. Tetapi ada satu orang yang justru berlawanan, yang kita sebut dengan pembela. Nah makanya sekarang iman saudara mau kemana ini? Ayat 10 sekarang. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu, katakanlah sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Pinehas ini nanti akan menggantikan Eleazar. Tapi itu cerita nanti di zaman hakim-hakim. Karena setelah Harun mati, siapa yang menggantikan keimaman Harun? Eleazar, anaknya. Tapi enggak serta-merta saudara, mentang-mentang bapaknya imam, anak otomatis imam. Enggak ada juga sebenarnya ceritanya. Betul memang dari awal disebutkan bahwa garis imam itu akan datang hanya dari Harun. Nanti Harun akan ke anaknya Eleazar. Ini sudah, sekarang Eleazar sudah jadi imam. Nanti dari Eleazar turun ke anaknya yang namanya Pinehas. Terus nanti itu berturut-turut turun sampai nanti generasi yang ke-6 muncullah, saya lupa tuh namanya. Tadi ingat saudara. Yang menjadi imam di zaman Daud. Gitu. Jadi itu semua dari satu garis Harun namanya. Tetapi bukan berarti mentang-mentang Allah sudah tetapkan begitu, ini anak-anak imam atau keturunan imam tinggal nunggu enaknya aja.
Bapak gue imam, oh berarti gue langsung otomatis imam. Enggak begitu juga. Harus ada yang dia buat. Harus ada prestasi yang dia tunjukkan. Nah, Zadok, ya, namanya Zadok. Jadi Zadok itu keturunan Harun terus yang dipertahankan, ya, sampai di zaman Daud. Tetapi lagi sekali bukan otomatis karena mentang-mentang dia anaknya atau keturunannya atau cucunya. Harus ada prestasi yang dia buat. Dan disinilah Pinehas anak Eleazar menunjukkan prestasi yang membuat dia layak nanti akan mengganti bapaknya kelak. Seperti yang Tuhan firmankan. Kenapa? Karena dia sudah menunjukkan giatnya membela kehormatan Tuhan. Ayat yang ke-10 ya. Ayat 11 kita baca lagi. Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Apa yang dilakukan Pinehas? Tadi dia berinisiatif untuk membunuh laki-laki yang lolos ini, yang masih bawa perempuan kafir. Dia yang menghabisi. Karena tadinya kan yang melakukan ini Musa dan Eleazar, anaknya Harun. Karena Harun kan udah mati. Ya. Tetapi ketika Pinehas tahu bahwa dia juga ikut bertanggung jawab untuk menyelamatkan Israel dari murka Tuhan, dia akhiri dosa. Nah, saya lebih suka menggunakan kata ini, mengakhiri dosa, daripada kata membunuhnya. Sebab kata membunuh memang bisa jadi salah. Tapi tadi saya sudah katakan, kalau membunuh untuk mengakhiri dosa, maka itu adalah kehendak Tuhan. Dan Pinehas lakukan. Apa yang Tuhan bilang? Nah, ini baru orang saya yang membela kehormatanku. Jadi anak Tuhan, saudara, jadi jemaat Tuhan, harus ada yang berani saudara pertaruhkan kalau saudara ingin membela kehormatan Tuhan. Apa itu? Saudara akhiri dosa dari orang-orang yang masih menyembah berhala. Berani apa tidak? Nah, itu pertanyaannya. Wah, mikirin, susah amat jadi orang Kristen. Emang iya? Mau cari gampang apa? Ya, diberkati, itu tadi. Yang paling gampang ikut Tuhan itu kalau diberkati. Tapi yang susah ikut Tuhan itu apa tadi? Berperang melawan daging, berperang melawan dosa, menyangkal diri, pikul salib. Banyak loh saudara yang gak menyenangkan ikut Tuhan itu. Tapi masalahnya kita gak bisa klaim Tuhan hanya mau terima yang menyenangkannya doang. Tuhan boleh dong, saya ikut Tuhan tapi yang bagian yang senang-senang aja. Gak ada kamusnya itu. Tuhan bilang oke, saya kasih, tapi yang bagian tidak menyenangkannya juga harus kita terima, harus kita jalani, sudah. Dan bagian yang tidak menyenangkannya ini sekarang adalah berani membela kehormatan Tuhan. Dengan cara apa? Menghentikan orang-orang yang masih menyembah Allah lain. Maka kesaksian yang paling mahal, ini catat, ingat baik-baik. Kesaksian umat Tuhan, hidup menjadi saksi dari seorang umat Tuhan, yang paling mahal itu adalah kalau bisa membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan menjadi pengikut Tuhan. Itu mahal sekali. Kenapa? Karena berarti dia sudah bisa mengakhiri dosa, dan dia juga sudah bisa membawa Tuhan kepada orang lain. Mahal itu. Susah ya. Tapi ikut Tuhan itu memang ada bagian yang tidak menyenangkan. Dengan begitu saudara tahu bahwa menjaga hati ini hanya untuk tetap berpaut pada Tuhan itu juga susah.
Ada satu hamba Tuhan saya kenal. Kalau sudah sakit, nggak mau pergi ke dokter. Serius. Mungkin saudara pikir ada juga pendeta kayak begitu. Oh ada, di dunia ini walau nggak banyak tapi ada. Ngeyel. Tahu ngeyelnya, sudah sakit berat, nggak mau ke dokter. Sudah sakit berat, nggak mau minum obat. Kenapa? Ini minum obat ini perbuatan daging katanya. Ini namanya tidak beriman. Ya benar juga sih. Ya. Kalau ditantang begitu, seandainya itu perlu iman yang kuat. Sakit nggak ke dokter. Berani nggak saudara? Ya risikonya sih kalau nggak sembuh mati. Itu aja. Gitu. Kalau sembuh puji Tuhan masih bisa ke gereja. Kalau mati ya saya kubur. Kan gitu. Tapi memang kadang-kadang keberanian seperti itu saudara, satu melatih kita untuk menjaga iman sebagai sebuah kepastian, itu ternyata juga susah. Gak mau minum obat, gak mau periksa. Sembuh enggak? Atau mati enggak? Ya sampai hari ini sih aman-aman aja, sembuh, saudara. Tapi kadang-kadang kita akan ketemu benturannya dengan orang-orang rumah, perang dengan orang rumah. Belum tentu iman kita cocok dengan iman orang-orang rumah. Kita berkata, enggak saya enggak mau ke dokter, saya hanya mau berdoa. Tapi orang-orang rumah bilang, ke dokter kek, bikin gue khawatir aja. Nah itu perang tuh, iman tuh. Betul apa betul? Ini saya puji Tuhan loh saudara. Kaki saya ini ketika berapa tahun lalu juga ada masalah di lutut saya. Saya nggak mau, saya nggak izinkan tangan dokter. Ya. Tapi sampai hari ini alhamdulillah masih bisa berdiri di atas dua kaki saya. Ya. Cuman kalau untuk hal yang lain, nanti perangnya sama orang rumah. Mau begitu lagi, ya udah itu yang lalu oke lah. Yang ini jangan bikin saya stres deh, udah ke dokter aja. Ya kalahnya sudah sama orang rumah. Gitu. Bukan kalah dengan iman, bukan kalah dengan peperangan rohani yang lain. Kalahnya sama orang rumah. Apalagi kalau orang rumah yang ngomong udah lebih dari dua. Ayo udah daripada berantem, udah dokter deh. Ah gitu. Tapi saudara mesti tahu bahwa iman kita sanggup mengerjakan pekerjaan besar. Itu ditunjukkan sama si Pinehas ini. Ketika dia akhiri dosa dengan membunuh laki-laki ini yang masih berzinah dengan perempuan Midian, bahkan yang masih percaya kepada Tuhan yang lain, Alkitab bilang berhentilah tulah itu. Berarti sekarang kekristenan ini cuman ada dua model yang Tuhan mau uji. Jadi pembela Tuhan atau pembelot. Membela Tuhan adalah kalau saudara lihat ada orang yang masih punya penyembahan dua hati, saudara harus berani untuk hentikan. Atau mereka sama sekali belum kenal Tuhan kita, saudara harus berani hentikan. Itu baru pembela. Tapi kalau kemudian diam-diam kita ikutan mereka, nah itu jadi pembelot. Kenapa kamu ikut? Bisa sudah berdoa 1 tahun, 2 tahun Tuhan gak tolong. Ya begitu nanti dia cerita ini itu. Oh saya begini dapat kok pertolongan gitu. Kalau pengobatan masih mengenal namanya pengobatan alternatif. Kalau iman tidak ada cerita iman alternatif. Paham ya saudara? Iman itu hanya satu. Percaya pada Tuhan dan pekerjaannya. Kalau hatimu lemah berdoa. Jangan coba-coba cari yang lain. Jangan iman dicampur nanti dengan hal lain. Itu ujian iman saudara. Kalau menang masih bagus. Tapi kalau saudara kalah, artinya saudara sudah percaya. Tetapi separuh dari hatimu mengikut cara yang lain. Saudara sudah jadi pembelot.
Saya nggak nakut-nakutin, tapi kalau saudara takut bagus. Ya, saya nggak nakut-nakutin. Gitu. Makanya hati-hati saudara. Ikut Tuhan ini akan menjadi susah. Kenapa? Karena orang benar hampir-hampir tidak selamat. Tadi selesai ibadah itu ngobrol-ngobrol saya dengan beberapa anak Tuhan. Oh banyak gitu. Ibadah pertama ngobrol sudah dengan 4 anak Tuhan. Ibadah selesai, ibadah kedua ngobrol lagi dengan 2 anak Tuhan, 3. Jadi saya lamanya itu ngobrol dengan orang setelah kebaktian. Ngobrol sampai membahas hal-hal seperti ini. Saya bilang, dia tanya, gimana ya Bror? Kadang-kadang itu bikin hati saya lemah. Ketika orang-orang di dekat saya itu gak cocok dengan saya. Saya bilang, kamu keluar aja. Cari tempat 1-2 hari. Kamu cari tempat netral, berdoa di situ, jauh dari lingkungan bermulut ember, saya katakan gitu. Kan mulut embernya bisa bikin iman kita jadi rapuh. 2 hari, 3 hari, berdoa aja kamu di situ. Kamu sendiri sepi, nggak dipengaruhi suara-suara. Dengan tekun kamu beribadah. Kalau perlu berdoa, nggak usah berhenti-berhenti, saya bilang. Bisa nggak ya? Itu urusanmu, saya bilang itu. Kan yang perlu Tuhan, dirimu. Yang perlu diselesaikan, dirimu. Hanya masalahnya niat apa enggak. Jangan nanti udah keluar, kita pergi ke tempat lain yang netral, saudara. Udah jauh-jauh dari sepi, bukan dipakai berdoa, malah dipakai jalan-jalannya, kan sama aja, saudara. Pakailah waktu itu memang hanya untuk berdua dengan Tuhan. Sudah percaya nggak ada sesuatu yang terjadi? Percaya. Hanya niat, kadang-kadang kita aja niat aja itu udah nggak punya. Niat ini yang Tuhan lihat ada pada Pinehas, anaknya Eliezer. Walaupun bisa aja dong dia bilang, itu kan tugas babe gue kan imamnya, gue kan cuman anak. Bisa nggak dia bilang gitu? Bisa, karena dari awal yang membunuh ini kan Musa dengan Eliezer. Tapi Pinehas punya inisiatif. Ini bukannya tugas babe gue. Ini tugas saya. Saya juga bisa menghentikan dosa. Dan Tuhan bilang, nah ini baru pembela-pembela. Membela kehormatan Tuhan. Jadi saudara, mengakhiri dosa bukan hanya tugas pendeta. Merebut jiwa-jiwa dari penyembahan-penyembahan yang bukan Allah kita. Enggak cuma melulu tugas gembala. Itu tugas dari siapapun juga. Yang ingin membela nama Tuhan, saudara siap untuk menghentikan dosa, maka seperti halnya Pinehas seorang anak bisa membunuh orang-orang yang durhaka, maka berarti saudara juga bisa melakukan yang sama untuk membela nama Tuhan. Ayo kita mulai saudara. Ini tempat kita ini, keliling kita ini, penyembahan-penyembahan kepada Allah lain masih banyak kan? Betul nggak? Betul? Mau saudara membela kehormatan Tuhan? Butuh keberanian. Tapi ingat, siapkan diri dan niat. Pasti Tuhan bela. Tapi kalau kita diem aja, nunggu aja orang lain yang akan ngomong ke dia, ya nggak selesai saudara-saudara. Ya gitu-gitu aja. Gitu. Harus mulai dari saudara. Lihat ada orang, dia bukan menyembah Allah kita, menyembah Allah yang lain. Berdoa, Tuhan cari cara. Tuhan kasih saya cara. Gimana caranya saya bisa ketemu dengan dia? Ngobrol dengan dia. Lalu kemudian saya ajak dia menghentikan perbuatan dosanya. Saya yakin Tuhan bisa lakukan hal besar. Percaya enggak saudara? Percaya enggak? Saya tambahin ayat loh kalau enggak percaya. Masih ada setengah jam. Itulah cara kita untuk menjadi pembela kehormatan Tuhan saudara. Memang enggak mudah, tapi jangan sampai kita enggan melakukannya. Sebab kalau tidak, bisa-bisa nanti dosa itu kalau enggak segera diakhiri akan bisa merusak kita, mempengaruhi kita lama-lama.
Sebelum kita terpengaruh, kita yang hentikan. Sebelum kita yang kalah, kita yang menangin duluan, saudara. Dan Tuhan pasti tolong kita. Haleluya. Mari kita berdiri. Kita nyanyikan lagu tadi yang awal. Bukan, ya, hidupku adalah persembahan, pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan hatiku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Hidup kita Tuhan rebut, Tuhan tuai. Oleh karena ada orang-orang yang pernah mengalahkan dosa kita, saudara. Disadari atau tidak, pernah ada orang yang memenangkan jiwa kita. Pernah ada pihak lain yang memperkenalkan kita kepada Tuhan. Maka saudara harus tahu, itulah bukti cara Tuhan menunjukkan anugerah-Nya. Maka kalau kita ingin juga dapat mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, membela Tuhan, membela kehormatan Tuhan, cobalah sekali waktu ini kita yang gantian melakukannya. Kalau dulu kita ditangkap oleh orang, sekarang kita tangkap orang lain. Kita tangkap hatinya untuk Tuhan. Kita hentikan dosanya. Kita akhiri dosanya. Kita perkenalkan kepada Allah yang benar. Dengan cara itulah saudara, Tuhan pun akan menuai semua yang baik dalam hidup kita. Maka saudara layak mendapatkan berkat-Nya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lama-lama. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lama-lama. Haleluya. Yesus. Ya lama.
Yesus, haleluya, haleluya. Yes, mas. Haleluya. Haleluya. Gila malam mas. Gila malam mas. Yesus. Ya malam mas. Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya. Lengkapi umat-Mu Tuhan. Lengkapi umat-Mu dengan roh yang berani.
dengan roh yang membela kehormatan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Lengkapilah umat-Mu. Lengkapi umat-Mu Tuhan dengan roh yang menyala. Jadikan umat Tuhan ini saksi. Di tempat ini mereka harus dapat merebut hati orang. Membawa nama Tuhan yang besar. Membawa nama Tuhan, pemilik kehidupan. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Berkati umat-Mu. Berkati ya Tuhan. Berikan dorongan untuk mereka melakukan kehendak Tuhan. Karena sekali mereka berani melakukannya, mereka akan terus diteguhkan untuk melakukannya. Terima kasih Yesus. Berkati umat-Mu yang layak diberkati. Berkati pekerjaan mereka. Pagi mereka keluar rumah untuk berusaha berdagang. Pulang mereka hiburkan ya Tuhan. Sehatkan mereka selalu. Hiburkan dengan berkat-berkat Tuhan. Cukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Peliharalah seisi rumah tangga. Pelihara orang-orang di rumah mereka. Pagari jauhkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Kami pulang sebentar juga Tuhan jaga. Supaya perjalanan kami aman. Kami dihindarkan dari segala bahaya. Kami tiba dengan selamat yang daripada Tuhan. Berkatilah persembahan umat-Mu. Berkatilah korban-korban mereka, persepuluhan mereka berkati ya Tuhan. Yang mereka lakukan itu karena mereka menyadari firman Tuhan harus dilakukan. Maka bagian Tuhan, Tuhan akan genapi, Tuhan akan kerjakan, memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, pulihkan yang lemah ya Tuhan. Bangkitkan yang mengalami tekanan. Biarlah kuasa Tuhan menjadi cerita kami. Kuasa Tuhan memastikan iman kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan buah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejahat
bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati, bersama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu.